Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Wata, in a girl and minimalis. And sesuai dengan janji aku, kemarin aku ada share di Instagram kalau aku kedepannya akan punya satu konten yang baru, yaitu Dibacain Ata, yang dimana konten ini akan berisi sharing kisi-kisi menarik dari my book list. Dan dari buku yang aku baca, aku akan berbagi apa-apa insight yang aku dapat. Dan kedepannya aku usahakan nih, konten ini akan ada 1 kali dalam sebulan, dimana juga aku punya target nih, di resolusi tahun 2023, aku akan mencoba membaca setiap bulan 1 buku. Jadi setiap 1 bulan 1 buku. Oke, dan di Instagram kemarin, aku menunjukkan 4 list book yang sudah aku baca, dan sesuai dengan request di IG, kalian minta pertama kali aku akan ngebahas buku yang berjudul Filosofi Teras dari Henry Manimpiring, ya. Dan ya aku udah baca dan ada beberapa insight yang aku dapat dan aku pengen sharing di sini. So, sekilas tentang Filosofi Teras ini, atau bisa dibilang filosofi Stoik ya, oleh Bang Henry. Dia mengatakan kalau filosofi Stoik ini itu dipelopori seorang filsuf yang bernama Zeno, yang udah ada dari 2300 tahun yang lalu. Dan berbicara mengenai filosofi Stoik ini, apakah filosofi ini masih relevan nggak sama kita generasi milenial, di mana kita hidup dengan gadget dan juga medsos? Kira-kira masih relevan nggak ya? So, check it out. Nah, insight yang pertama yang aku dapat ketika aku membaca buku Filosofi Teras ini adalah pikiran kita itu mendapat proporsi yang penting, karena pikiran kita ini satu-satunya yang bisa kita kendalikan. Dan kebahagiaan itu hanya datang dari apa yang bisa kita kontrol, dari yang things we can control. Nah, di buku Filosofi Teras ini ada yang namanya dikotomi kendali. Dikotomi kendali itu yang pertama adalah things we can control, seperti pikiran kita, persepsi kita, opini kita, dan tindakan kita. Dan yang kedua adalah things we cannot control, seperti reputasi kita, opini orang lain, bahkan kesehatan kita itu adalah juga sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. So, seperti yang aku bilang tadi, kebahagiaan itu tidak tergantung pada apa yang di luar diri kita. Kalau kita meletakkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang di luar diri kita, itu akan menjadi absurd, menjadi sesuatu yang nggak jelas, dan kita akan nggak pernah jumpa kapan bahagianya. Insight yang kedua adalah bahwa tujuan filosofi Stoik ini juga mengajarkan kita rahasia untuk bahagia. Tapi sebentar, sebenarnya kebahagiaan itu hanyalah sebuah efek samping. Contoh, kalau misalnya kita sedang berolahraga, jangan berolahraga untuk mengejar kurusnya, tapi kejarlah supaya kita sehat. Karena kurus itu adalah bonusnya. So, kejarlah hidup yang baik, semuanya itu di bawah kendali kita. Dengan memakai 3 value atau 3 virtue yang di dalam buku Filosofi Teras ini disebutkan, yaitu ada wisdom, kebijaksanaan, terus ada juga berani, encourage, ada adil, justice, dan juga menahan nafsu. Kebanyakan orang menganggap kebahagiaan itu hanya karena materi. Punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, punya karir yang bagus, bisa keliling dunia seperti selebgram ya. Nah, tujuan filosofi Stoik ini adalah mengenai hidup yang berkembang, nourishing life, yang bisa dikendalikan oleh apa? Dari karakter kita, pilihan kita, penilaian kita, dan juga pikiran atau mindset kita. Seneca, seorang praktisi Stoik, mengatakan bahwa seharusnya merasakan keceriaan senantiasa dan sukacita yang terdalam karena kita mampu menemukan kebahagiaan kita sendiri dan tidak menginginkan sukacita yang lebih daripada sukacita yang berasal dari dalam atau inner joy. And then insight yang ketiga, di Filosofi Teras ini, di buku ini, sebenarnya itu nggak menjanjikan rahasia untuk menghilangkan kesulitan atau hambatan-hambatan dalam hidup kita, atau juga mengajar kita supaya lebih apatis dalam hidup kita, atau juga beranggapan kalau Stoik ini ngajar hidup dengan kepasrahan total. Bukan itu. Tetapi justru menawarkan
cara-cara kita untuk bisa mengembangkan sikap mental kita yang supaya kita di dalam hidup tuh lebih tangguh, agar bisa juga lebih tenang ketika ada cobaan atau terpaan hidup yang melanda. Nah, seringkali yang terjadi ketika kita menghadapi masalah, kita hanya perlu menghindar, nggak perlu cari solusinya, atau sebaliknya, kita membuat masalah itu makin dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan di sini maksudnya itu jadi masalah, jadi ngefek ke emosional kita. Kita jadi sedih sesedih-sedihnya, kita jadi marah semarah-marahnya, kita jadi susah sesusah-susahnya, khawatir banget gitu. Dan pikiran kita itu jadi penuh dengan pikiran yang buruk, yang berlebihan. Nah, di buku ini dijelaskan sebenarnya kita nggak perlu khawatir terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, tapi kita udah sedih duluan. Kita udah marah duluan, udah suffer more in imagination than reality. And sebaliknya nih, seharusnya kita lebih khawatir terhadap hal-hal yang di bawah kendali kita, seperti pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Nah, metode yang ditawarkan di sini adalah metode STAR, yaitu Stop, Thinking, Assess, dan Respond. Stop di sini artinya gini, misalnya kita ngalami hal yang nggak mengenakan, kita boleh mengeluh, tapi ada batasnya. Egois namanya kalau kita terlarut dalam kesedihan. Karena secara nggak langsung, kita kayak nggak menerima keadaan diri kita sendiri. So, kalau misalnya lagi sedih atau lagi ada masalah yang nggak mengenakan, boleh mengeluh, tapi ada batasnya. Tapi ada waktunya. Kalau misalnya udah habis, time's out and stop. Think, assess. Setelah berhenti dari emosi tersebut, nah paksakan diri kita untuk mengalihkan emosi tersebut dengan berpikir rasional. Setelah itu, kita boleh menilai apakah ini benar, apakah ini diperlukan. Jadi, pisahkan antara fakta objektif dan interpretasi. Contoh, misalnya kamu udah memecahkan gelas. Itu fakta objektif. Kamu merasa hari ini kok sial banget ya, aku bisa mecahin gelas. Nah, itu interpretasi. Sebenarnya, kamu juga bisa mengubah interpretasi tadi dengan hal-hal yang positif seperti, misalnya, it's okay, itu artinya aku harus beli gelas yang baru. Itu dia. And then respond. Nah, setelah udah melewati 2 tahap tadi, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan. Respon ini bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan. Nah, karena respon ini terjadi kan setelah kita udah memikirkannya matang-matang ya. Nah, harapannya adalah respon ini adalah hasil dari penggunaan nalar yang sudah kita pikirkan sebaik-baiknya dengan prinsip bijak, adil, menahan diri, dan juga berani. And then insight yang keempat. Nah, di buku ini juga kita diajak untuk bersyukur, dan bersyukur. Nah, Henry Manampiring mengatakan bersyukur itu sama kayak otot, sama seperti otot. Jadi harus dilatih berulang-ulang dan setiap hari. Kalau kita ngedumel, kalau kita marah, kalau kita kesal, kalau kita sedih, kalau kita jengkel, tanya sama diri kita sendiri, is it really worth? Is it really worth to my time and energy? Nah, Stoik juga mengajarkan kita seperti ini. Bersyukur itu bukan hanya bersyukur and no complain, tapi juga harus belajar ikhlas menerima keadaan kita. Bahkan, Stoik juga mengajarkan supaya kita sungguh-sungguh mencintai keadaan kita yang disebut dengan amor fati. Yang di sini kayaknya lebih bisa menyambung ya. Nah, aku akan baca di halaman 128. Mengenai bersyukur, kita harus ingat konsepnya seperti ini. Kalau filosofi teras mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengguna, bukan budak dari kebaikan dan rezeki yang kita terima. Jadi ada perbedaan besar antara status pengguna dan budak. Jika kita adalah pengguna, maka segala rezeki dan keberuntungan yang kita terima dapat kita perlakukan sebagai pinjaman. Jika kita memiliki kesehatan, anggota tubuh lengkap, kecerdasan, kecantikan, lahir di orang tua dan keluarga yang harmonis, tidak kekurangan secara materi, bisa bersekolah, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pasangan dan anak yang baik, dan semua kebaikan lain yang bisa ditawarkan hidup, maka ingatlah
bahwa ini hanya sebuah pinjaman. Nah, beda dengan kata budak. Budak di sini dia akan cemas, dia akan khawatir ketika ada kemungkinan bahwa segala rezeki dan kenikmatan hidup itu akan hilang. Nah, hal-hal di luar kendali kita akan mengambil kendali saat kita tidak mendisiplinkan pikiran kita. So, apa yang kita miliki di dunia ini hanya sebagai pinjaman. Feel grateful and grateful and grateful. And then insight yang kelima. The Way of Life of Stoic ini mengatakan, Seneca salah satu di bukunya dia mengatakan seperti ini. Life is long if you know how to use it. We are not given a short life, but we make it short and wasteful of it. Hidup ini panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Kita tidak diberikan hidup yang pendek, tetapi kitalah yang menjadikannya pendek dan terbuang untuk hal yang sia-sia. Jadi bukan soal panjang atau pendek dari hidup itu, tapi kualitas hidup itu sendiri. Percuma nih kalau misalnya kita dikasih 100 tahun tapi isinya cuma cemas, khawatir, iri, marah, dan juga mengejar hal-hal yang di luar kendali kita. Karena sebenarnya ketika kita melakukan itu, kita terlalu fokus sama hasilnya. Namun, belajarlah untuk enjoy the journey, nikmati prosesnya. Dengan menggunakan 4 virtu yang sudah aku sebutin tadi di awal, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan menahan diri. Nah, hidup yang terbebas dari emosi negatif, hidup yang selaras dengan alam dengan menggunakan nalar kita, hidup yang tidak berlebihan, hidup yang membangun orang lain, hidup yang penuh peri kemanusiaan, berusaha deh untuk menjalani hidup seperti ini. Nah, filosofi Stoik juga mengatakan dengan menjalani hidup yang seperti ini itu supaya hambatan-hambatan yang ada di pikiran kita tersingkir. Hingga kita lebih bebas nih mengejar makna hidup, tujuan hidup, dan kebahagiaan hidup yang kita tentukan sendiri. Oke, itu dia 5 insight dari aku ketika aku baca filosofi teras ini. I really recommend it bagi kalian yang suka minimalis, slow living, frugal living. Jadi bisa jadi dasar ya. Dan yang seperti aku kemarin ada mention di Instagram, jadi ada 4 buku yang akan aku pilih di konten dibacain Ata untuk bulan depan. Dan aku mau voting kira-kira dari 2 buku ini yang sudah aku baca. Ada yang mau baca yang mana nih? Ada Atomic Habits dan juga ada Psychology of Money. Voting di bawah, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan bulan depan, ayo kira-kira buku mana yang akan aku bacain dibacain Ata. Aku harap kalian suka isinya, kalian suka kontennya. Kalau kamu suka, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram aku, A Girl and Minimalist. And I think I see you in the next video dibacain Ata. And thank you and bye-bye. 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 Bye-bye.